Assalamualaikum para kaum rebahan, gimana kabar kalian? Semoga aja kalian dan keluarga selalu diberi kemudahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Kali ini saya akan membahas film yang lagi hangat-hangatnya yang berjudul New of the World 2020. Film ini mengisahkan tentang veteran perang sipil Kapten Jefferson yang diperankan oleh Tom Hanks yang menyibukkan diri sebagai seorang pembaca koran dan dongeng non-fiksi. Untuk melakukan hal tersebut, ia sering melakukan perjalanan ke beberapa kota di seluruh dunia. Baiklah, tak perlu lama-lama, jauhkan sedikit layar kalian, pasang earphone, dan here we go. Film diawali dengan seorang veteran perang sipil bernama Jefferson Kyle Kidd. Kita sebut saja Kidd. Hadirnya Kidd sebagai pembawa berita bagi masyarakat sangat membantu untuk menyebarkan informasi yang masih belum diketahui dari koran-koran yang terbit. My name is Captain Jefferson Kyle Kidd, and I'm here tonight to bring you all the news from across this great world. Suatu hari, Kidd bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Johanna. Ia tidak bisa berbahasa Inggris maupun Jerman. Karena Johanna dibesarkan oleh keluarga Indian Kiowa atau suku Indian. Kidd kemudian membantu Johanna untuk kembali ke keluarganya yang tersisa dikarenakan orang tua Johanna mati akibat perampokan yang mereka alami selama di perjalanan. Terlihat Kidd menemukan sepucuk surat, namun tiba-tiba para tentara pun tiba dan menyuruh Kidd mengantarkan anak tersebut ke camp komando yang berada di Red River. What the hell do I do with this child? Fetch you to Red River. Command post will know. Malam pun tiba. Kidd menemukan petunjuk bahwa paman dan bibi Johanna masih hidup dan berada di daerah Castroville, dekat tempat di mana ia dulu tinggal. Namun perjalanannya memerlukan berhari-hari. Singkat waktu, pagi pun tiba. Kidd dan Johanna tiba di Red River. Namun petugas di sana menolak menjaga Johanna. Dikarenakan petugas yang sering mengantarkan anak tersesat belum datang sudah 3 bulan lamanya. Akhirnya mau tak mau Kidd harus mengantarkannya sendiri. Namun Kidd mencoba menitipkan anak tersebut kepada temannya yang bernama Agus Waluh. Sampai sang agen datang menjemput Johanna. Terlihat hari sudah petang. Sudah waktunya Kidd membacakan berita untuk warga Red River. Singkat waktu, Pak Agus Waluh mendatangi Kidd dikarenakan Johanna kabur, dan mereka pun mencarinya. Akhirnya Johanna ditemukan di atas tebing sungai sambil berteriak kepada suku Kiowa yang berada di seberang sungai tersebut. Lalu Kidd pun mencoba menenangkan Johanna dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Pagi pun tiba. Mau tak mau, Kidd harus mengantarkan Johanna ke keluarganya yang masih tersisa, sambil membacakan berita ke setiap kota yang ia singgahi bersama Johanna. Dan Pak Agus Waluh pun memberikan sebuah kereta kuda dan senapan berisi 10 peluru buat Kidd agar berjaga-jaga saat perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan mereka pun dimulai. Kapten Kidd dan Johanna sampai di sebuah kota Texas. Ia pun mencoba menitipkan Johanna kepada mantan pacar Kapten Kidd dulu yang bernama Nyonya Garnet, sekaligus pemilik penginapan di tempat tersebut. Singkat waktu, makan siang pun berlangsung. Ternyata Nyonya Garnet bisa dan memahami juga bahasa suku Indian Kiowa, karena dulunya ia tinggal bersama suku tersebut. Ia pun mencoba mengatakan kepada Johanna bahwa Kapten Kidd akan mengantarkannya ke keluarganya yang tersisa. Joey go by Heathall. This child is an orphan twice over. Malam pun tiba. Waktunya Kapten Kidd membacakan berita. Namun setelah selesai, Kapten Kidd dibuntuti preman setempat dan menawarkan Kapten Kidd supaya menjual Johanna kepadanya. Kapten Kidd pun menolaknya.
Tapi ketua preman tersebut mengancam Kapten Kidd supaya memberikan Johanna kepadanya. Keributan pun terjadi. Tiba-tiba polisi hadir melerai dan menangkap preman tersebut. I'll be seeing you, Captain. Pagi pun tiba. Kapten Kidd dan Johanna terburu-buru meninggalkan kota tersebut. Namun di kejauhan preman tersebut mengejarnya. Kapten Kidd dan Johanna memancing preman tersebut ke dataran yang lebih tinggi dan mencoba melawannya satu persatu. Kapten Kidd terpojok dikarenakan peluru dari senapan yang diberi Pak Agus Waluh habis. Tinggal tersisa senapan burung yang ia miliki. Namun Johanna pintar. Ia membantunya memasukkan koin ke selongsong peluru agar damage yang dihasilkan lebih kuat daripada peluru sebelumnya. Para preman pensiun pun berjatuhan. Tinggal ketua preman seorang diri. Kapten Kidd dan Johanna mencoba sembunyi di bawah tebing. Alhasil, ia berhasil menjatuhkan preman tersebut. Singkat waktu, perjalanan kembali mereka lanjutkan. Di perjalanan, Kidd berupaya memahami bahasa Johanna, dan Johanna pun mengajari Kapten Kidd bahasa suku Kiowa. Gopi. Buffalo. Guto. Good. And there's some sage, Seiya. clouds, the sky. The earth. Namun, di perjalanan mereka kembali dihadang para penjaga perbatasan yang dipimpin Tuan Farley. Dan mereka membawa Kapten Kidd ke pemukiman mereka supaya bisa membacakan berita kepada warganya. Dikarenakan di pemukiman tersebut tidak ada yang bisa membaca berita seperti Kidd. Sesampainya di pemukiman, Kapten Kidd menanyakan bisnis yang dikelola Tuan Farley kepada anak buahnya yang bernama John Calais. Namun anak buah yang lainnya berkata supaya John Calais menutup mulut. Dan malam pun tiba. Waktunya Kapten Kidd membacakan berita yang diberikan Tuan Farley. Namun ia menolak dan malah membaca berita lain. Dikarenakan berita yang diberikan Tuan Farley berisi kekerasan Tuan Farley kepada warganya. Setelah selesai, Kapten Kidd dan Johanna mencoba kabur. Dikarenakan Tuan Farley sangat marah karena beritanya tak dibacakan Kapten Kidd. Ia pun mencoba membunuhnya. Namun singkat waktu, pagi pun tiba. John Calais pun ikut menumpang karena ia akan pergi ke Hill Country. Di perjalanan, Kapten Kidd menurunkan John Calais karena Hill Country sudah dekat dan berbeda arah dengan jalan yang dilalui Kapten Kidd. Di perjalanan, kereta kuda Kapten Kidd mengalami masalah dan tiba-tiba Johanna turun dan menunjukkan jalan bahwa kalau rumahnya sudah dekat. Lalu apa yang terjadi? Mama Papa tuh. Rumah yang dulu Johanna dan orang tuanya sudah hancur. Terpaksa Kapten Kidd harus kembali mengantarkan Johanna kepada bibi dan pamannya. Kapten Kidd dan Johanna kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka menemukan jalan yang menurun. Alhasil kereta kuda yang mereka tumpangi terjadi masalah saat pengereman. Lalu apa yang terjadi? Terpaksa Kapten Kidd dan Johanna harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki, walau hanya tersisa satu botol minuman. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang badai pasir yang sangat mengerikan, membuat Johanna terpisah bersama Kapten Kidd. Namun apa yang terjadi?
Akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan kuda yang diberikan ketua suku Kiowa. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke tempat yang mereka tuju. Kapten Kidd pun menyerahkan Johanna kepada bibi dan pamannya yang seorang petani. Akhirnya Kapten Kidd melanjutkan perjalanannya walau tanpa Johanna ke kampung halamannya. Ia pun tiba di rumahnya. Terlihat rumah tersebut sangat kumuh dikarenakan istri dari Kapten Kidd sudah lama meninggal karena sebuah penyakit. Singkat waktu, dikarenakan seperti anak sendiri, Kapten Kidd mencoba membawa kembali Johanna dari bibi dan pamannya agar bisa menemaninya menjadi pembaca berita. Akhirnya Johanna sangat senang. Hari-hari mereka pun selalu bahagia saat bersama. Dan film Name of the World pun selesai. Gimana guys, menginspirasi bukan? Makna yang bisa kita ambil dari video ini adalah memandang seseorang janganlah dari fisiknya saja, namun pandanglah seseorang dari ketulusan hatinya. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Saya Randy Orton pamit diri. Hasta la vista baby. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood went cold. Take me back to the